Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam jumpa teman-teman dengan channel kita Cakra Ismaya yang mengekspos benda-benda pusaka koleksi dan mengupas pengertian spiritual teman-teman ya. Episode yang lalu sudah saya sampaikan ulas benda-benda pusaka seperti pedang naga puspa, pedang Raja Sulaiman, keris pedut, keris resi, naga raja, terus sang yang naga. Itu nama-nama versi kami teman-teman ya. Dan hal spiritual sudah kami sampaikan tentang syahadat ya teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu ikrar teman-teman ya. Itu syahadat syarat untuk menjadi pengikut agama Islam. Nah, syaratnya membaca 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat itu bukan saksi kejadian, saksi perkara, saksi di TKP atau saksi mata, bukan. Tapi kesaksian itu adalah ikrar yang mana menyatakan kita sebagai pengikut ya, syahadatnya ikut-ikut syahadatnya ikut-ikut. Makanya dikatakan pengikut agama Islam ya. Kemudian juga sebagai saksi ahlinya, yaitu golongannya ya, kelompoknya, begitu teman-teman ya. Kemudian bab keilmuan spiritual ya, pengertian panjang lebar, berjilid-jilid ya, berbuku-buku ceramah, episode-episode, tapi mana ilmunya yang untuk diamalkan, yang selaras dengan isi pembicaraan, yang selaras dengan, yang sesuai dengan apa yang dikupas, yang diulas ilmunya. Jadi ilmu itu kan untuk diamalkan, yang bisa memberi manfaat. Kalau hanya ceramah tapi ilmunya nggak ada, atau ilmunya tidak selaras dengan ceramahnya, ya ini teman-teman ya. Oleh karena itu ilmu bacaan ya, bacaan yang untuk diamalkan, bacaannya lafaz yang saya kemarin episode yang lalu saya sampaikan tuh, lafaz, kelimah, lafal, mantra ya, kelimah cara orang tua kita dulu ya, kelimah. Nah itulah yang digunakan sebagai muqaddimah yang dibaca sebelum menjalani amalan-amalan lebih lanjut, itu zikir ya, zikir wah. Nah, mantra tadi, lafal tadi, kalimah tadi itu digunakan sebagai muqaddimah ya. Ibaratnya lalu saya sampaikan itu adalah penggugah jiwa. Kalimat itu bacaannya itu isinya ya tentang menyebut nama asal jiwa, sehingga secara alamiah terbangun jiwa itu teman-teman ya, secara alamiah terbangun. Nah kemudian dilanjutkan dengan zikir, pemberian makan rohani, makanan jiwa, zikir Allah. Itu selaras dengan asal jiwa dari cahaya nur ya, asal rohani dari cahaya nur. Nah zikrullah itu khosnya juga gitu teman-teman ya, energi ilahi. Jiwa itu energi ilahi, zikrullah juga energi ilahi, sehingga selaras dan akan mengeram, tertampung di dalam hasanah rohanian kejiwaan itu teman-teman ya. Dan manakala jiwa tidak dibangunkan dulu ya, serta-merta zikir dengan asma Allah atau zikir surat atau zikir ayat atau zikir surat ya, sekian ratus kali atau sekian ribu kali, menurut kami itu ya, bagi kami itu dikhawatirkan teman-teman ya. Bukan jiwa itu tidak siap, rohani itu belum siap karena belum digugah. Sebagai cuma orang masih tertidur kok dikasih makan kan, bisa kesenggurok ya, bisa nggak tempat sasaran ya, bisa membuat jadi kotor jadinya kotor.
Itu yang nah, seperti yang lalu saya sampaikan, kata jiwa dipaksakan ya, diberi beban amalan-amalan ilmu metafisika ya, yang supranatural barangkali ya, sehingga jiwa itu belum siap, nanti efeknya itu dikhawatirkan ya, bagi kami kalau bagi teman-teman atau yang lain itu kan paham berbeda, bagi paham kami dikhawatirkan itu bisa menyebabkan terkena sindrom Kundalini, efek mengamal keilmuan tidak didahului dengan pembangkitan jiwa sebagai pondasi spiritual. Nah, saya gambarkan sebagai membangun rumah, ya tidak didahului dengan membangun pondasi dulu, membangun bangunan tidak dibangun pondasi dulu, sehingga efeknya itu bangunan bisa rawan teman-teman ya. Nah, efek sindrom Kundalini atau jiwa tidak siap atau jiwa tidak kuat lah katakanlah ya, menurut paham kami itu efeknya beraneka teman-teman, bertahap-tahap. Di tingkat ringan ya teman-teman, efeknya orang itu bisa merasa diri paling benar, paling pinter teman-teman ya, suka menggurui dan suka meremehkan orang lain, tidak merasa kita itu sejajar dengan yang lain, saling hormat menghormati, urusanmu bagimu, urusanku bagiku, nggak mau dia. Ya, pokoknya kalau nggak sesuai dengan paham dirinya, kalau nggak sesuai dengan pedoman dirinya, kalau nggak sesuai dengan apa yang diketahui dirinya, semua dianggap salah. Nah ini ya teman-teman, mudah tersinggung ya teman-teman, tidak mau diberi masukan, tidak mau diberi saran, atau tidak mau diberi nasihat teman-teman ya, jadi uring-uringan ya, jadi merasa diri itu hebat gitu teman-teman ya. Itu efek ringan. Kemudian efek selanjutnya dikata dilanjutkan ya, tidak tidak menyadari kalau itu ada menimbulkan dalam pikiran ya kepenatan ya, tidur susah tidur, memandang orang lain itu maunya orang lain harus tunduk ya, harus hormat kepada dirinya. Nah, efek menengah itu bisa emosional, mudah emosional teman-teman ya, mudah emosional, suka mencari lawan itu teman-teman, yang tidak segolongan, yang tidak sepaham, yang tidak mau membenarkan apa yang dia sampaikan, yang dia katakan, dianggap lawan ya, suka mencari lawan teman-teman, suka mencari emosi dengan rumah tangga, dengan keluarga, dengan anak-anaknya, itu mudah bertindak keras gitu teman-teman, keras. Kemudian efek yang berat teman-teman, jiwa bisa sakit teman-teman ya, jiwa bisa sakit itu teman, karena beban itu tadi ya, beban rohani tidak kuat, karena itu ya harus pakai metode, pakai teknis ya, pembangkitan dulu sebagai pondasi spiritual, dan nanti jiwa ya atas kudrat Allah, jiwa sebagai operatif amalan-amalan yang kita amalkan rutin itu teman-teman, atau tiap bersolat atau tiap waktu tertentu. Nah, apabila ada suatu persoalan, itu jiwa dengan kudrat Allah itu bisa menggunakan yang amalan yang sehari-hari kita pakai ya, secara bawah sadar itu bisa menggunakan teman-teman. Kalau secara sadar itu dibaca ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim terus, tapi tubuh alam bawah sadar itu menyampaikan tidak dengan kecap mulut, tapi mengandung bisa pengertian, bisa dipahami teman-teman. Itu teman-teman ya, tentang efek sindrom Kundalini. Kemudian masalah kelima ya, itu yang lalu juga saya sampaikan, itu didapat dari guru, diwedang, diwedar, ditalkin. Itu kelimahnya teman-teman, kalimahnya, lafadznya yang digunakan sebagai mukaddimah, bukan dikirnya. Kalau dikirnya sih Asmaul Husna banyak di buku-buku, dikir ayat banyak di kitab-kitab ya, ayat At-Taubah ayat 51, surat At-Taubah ayat 51, apa itu, laqad ja'akum dan sebagainya, banyak ya. Dan itu ayat itu otomatis sudah mengandung hikmah teman-teman. Akan tetapi yang ditalkin, yang diajarkan secara lisan itu bukan itu. Kalau itu amalannya kita bisa ngambil di Asmaul Husna, pas kebutuhan. Tapi yang pembangkit jiwanya itu yang ditalkinkan ya. Pembangkit jiwa itu yang